Pemirsa, selain beribadah di Masjidil Haram, jemaah haji Indonesia yang telah berada di Mekah juga mengikuti sejumlah aktivitas yang digelar di pemondokan mereka. Sementara sebagian jemaah haji khusus yang berada di Madinah, Arab Saudi juga masih menjalani Arba'in. Informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Renggi Putrima di Kota Mekah. Assalamualaikum Renggi. Waalaikumsalam, Anggi. Ya, Renggi, dengan kondisi cuaca saat ini yang panas di sana, apa saja aktivitas yang diikuti jemaah haji saat beribadah di sana? Ya, Anggi, tidak semua jemaah haji Indonesia beribadah ke Masjidil Haram, khususnya di tengah suhu ataupun cuaca panas yang saat ini uh, terjadi di Mekah, di mana banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan jemaah haji Indonesia saat mereka berada di hotel ataupun pemondokan tempat mereka menginap, seperti sholat berjamaah, kemudian ada mendengarkan tausiah, karena adanya layanan bimbingan ibadah, kemudian adanya konsultan ibadah yang juga turut mengisi acara tausiah, mengingatkan kembali jemaah haji Indonesia apa saja hal-hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk menyambut puncak ibadah haji Juni mendatang. Selain itu, jemaah haji Indonesia juga dapat bertanya langsung kepada para pembimbing ibadah dan konsultan ibadah terkait hal-hal yang mereka ketahui mengenai apa saja yang akan disiapkan dan dilakukan untuk menuju puncak ibadah haji. Selain itu juga lazim dilakukan kunjungan para pembimbing ibadah ini di setiap kloter ataupun di hotel-hotel tempat jemaah haji Indonesia menginap. Mengingat untuk terus mengimbau jemaah haji Indonesia tidak hanya berfokus beribadah ke Masjidil Haram, tetapi juga dapat melakukan aktivitas lainnya di musola ataupun di tempat yang sudah disiapkan di pemondokan mereka. Anggi. Baik, Renggi, kondisi jemaah kita saat ini seperti apa di sana, Renggi, dengan kondisi bahwa mereka kelelahan baru sampai di sana dan juga cuaca yang cukup panas? Ya, sebagian dari jemaah haji lansia dan resiko tinggi menjadi fokus dan perhatian petugas haji, di mana jemaah haji lansia dan resiko tinggi ini beristirahat terlebih dahulu dan tidak dipaksakan untuk beribadah ke Masjidil Haram. Tentu saja umroh wajib yang harus dilakukan oleh jemaah haji lansia maupun resiko tinggi dilakukan di jam-jam tertentu, Anggi. Dan memang akan didampingi oleh petugas haji yang bertugas di tiap-tiap kloter ataupun pemondokan di tempat jemaah haji menginap. Selain itu, banyak jemaah haji juga sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, khususnya menghadapi cuaca panas. Saat ini saja cuaca berkisar antara 42 derajat Celcius, di mana masuk dalam siaga 2. Jemaah haji Indonesia ketika berada di luar ruangan menggunakan topi, kacamata hitam, dan juga mereka diingatkan untuk terus mengkonsumsi air meskipun tidak merasa haus untuk menghindari dehidrasi. Anggi? Baik, Renggi, dengan proses kedatangan gelombang kedua seperti apa di sana, Renggi, dan secara keseluruhan berapa jemaah haji yang sudah berada di Mekah? Ya, secara keseluruhan memang sudah puluhan ribu jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah, dan untuk kedatangan sendiri di Bandara Jeddah sudah ada 13 kloter dengan ribuan jemaah haji Indonesia yang akan mendarat di Bandara Jeddah, dan ada pula 20 kloter lainnya yang akan siap diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Jeddah. Diimbau kepada jemaah haji Indonesia yang masih berada di tanah air untuk menjaga kesehatan dan rutin mengkonsumsi obat-obatan yang biasa mereka konsumsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stamina dan kesehatan mereka tetap terjaga, khususnya menempuh perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih 9 jam perjalanan dari tanah air menuju Jeddah, dan juga agar mereka fit saat berada di bandara dan tiba di Mekah, Arab Saudi untuk mengikuti rangkaian ibadah haji tahun ini. Anggi. Renggi Putrima melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.